Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Al-Kayyisa dengan NIM 8604741116 dengan prodi S1 Pendidikan Guru Dasar UPBJJ UT Palembang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan untuk mata kuliah filsafat ilmu tugas kedua. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji dasar-dasar, metode, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu berusaha memahami apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan apa nilai serta batasannya. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi tiga aspek utama ilmu pendidikan. Yang pertama, eksistensi. Eksistensi adalah filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, sehingga ia layak berdiri sebagai ilmu mandiri, bukan sekedar cabang dari sosiologi atau psikologi. 2. Keilmiahan. Dalam dunia pendidikan, sering muncul tren metode pembelajaran baru. Filsafat ilmu berperan mengkaji secara kritis apakah metode ini valid secara metodologis, apakah didasarkan pada riset yang objektif. 3. Nilai-nilai. Nilai-nilai adalah filsafat ilmu memperkuat dimensi etis. Ilmu pendidikan tidak boleh bebas nilai. Ia harus terikat pada norma moral untuk membentuk karakter manusia. Oke, di sini saya akan membahas filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu menyediakan alat bedah untuk melihat persoalan pendidikan secara tajam melalui tiga dimensi. Yang pertama, dimensi ontologi atau hakikat, digunakan untuk membedah apa sebenarnya esensi pendidikan. Apakah pendidikan itu untuk mencetak pekerja materialisme atau untuk memerdekakan jiwa humanisme. 2. Dimensi epistemologi atau cara, digunakan untuk membedah bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi, apakah melalui ceramah searah otoritarianisme ilmu atau melalui penemuan mandiri atau juga disebut inquiry. 3. Dimensi aksiologi atau nilai tujuan, digunakan untuk membedah untuk apa pendidikan itu dilakukan, apakah demi efisiensi ekonomi atau demi keadilan sosial dan moralitas. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Untuk menunjukkan sisi konseptual, mari kita ambil contoh penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak memiliki fitrah atau potensi unik yang berbeda-beda. Pluralisme ontologis bukan sekedar wadah kosong yang harus diisi hal yang sama. Secara epistemologis, pembelajarannya tidak lagi bersifat hafalan teks, textbook concrete, melainkan berbasis project based learning. Ini merevolusikan cara perolehan ilmu melalui pengalaman dan interaksi langsung dengan realitas. Secara aksiologi, nilai yang dikejar bukan sekedar angka di atas kertas kognitif, melainkan pembentukan karakter seperti profil pelajar Pancasila. Ada pergeseran nilai dari sekedar tahu menjadi bisa dan berkarakter. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Sinergi antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan menciptakan sebuah sistem yang kokoh secara teoretis ontologi, valid secara metodologis epistemologi, dan mulia secara praktis aksiologi, di mana praktik pendidikan yang bermakna senantiasa memahami dasar bagi pengembangan
perkembangan pemikiran filosofi yang dinamis. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kita bahas hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum